Banyak orang merasa aman karena rajin ke gereja, tapi sebenarnya tidak pernah kenal Tuhan. Apakah kekristenanmu selama ini cuman sebatas agama ritual? Tapi hari ini masyarakat Eropa berkata kekristenan tidak menarik. Kami tidak membutuhkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kehidupan langsam berjalan. Mereka mengeliminir Tuhan dan ternyata mereka bisa eksis tanpa Tuhan yang katanya berkuasa, ajaib dan lain-lain itu. Dan sukses kuasa kegelapan. Nah, kalau di Asia ini keberagamaan memiliki peran di dalam kehidupan masyarakat. Agama apa saja. Agama apa saja subur. Agama apa saja. Karena memang memiliki jiwa religius yang tinggi dan itu sudah mengakar sebagai warisan dari nenek moyang. Tetapi kalau kita lihat anak-anak muda sekarang, zaman milenial, mereka lebih tertarik dengan penyanyi Eropa, penyanyi Korea. Mereka lebih tertarik dengan budaya barat yang serius mencari Tuhan sedikit sekali. Kecuali gereja-gereja yang mencoba mengawinkan kekristenan dengan gairah orang-orang muda yang itu mereka anggap sebagai strategi atau hikmat atau kecerdikan. Ya sah-sah saja, tapi yang saya pertanyakan apakah Injil Yesus Kristus yang diajarkan. Jangan sampai titik tertentu nanti anak-anak muda ini begitu usianya lewat 40 tahun sudah tidak mau cingkrak-cingkrak lagi lalu berkata apa? Boring. Kekristenan hanya begini, tinggalkan. Tetapi kalau saya tetap pada prinsip saya. Kami ini Truth ID tetap dalam prinsip. You mau ke surga? You mau tinggalkan dunia? Walaupun you muda, kita tantang tinggalkan dunia. Ayo langit baru, bumi baru, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Tidak ada kompromi. Nah, orang di sekitar saya ada yang berkata, kalau begini Pak nggak ada orang mau ikut. Tidak usah sekarang, dari dulu juga diragukan apakah apa yang diajarkan Yesus bisa diikuti. Tidak usah orang muda, orang tua pun nggak ada yang ikut. Apalagi masa aniaya, siapa yang mau? Tetapi Tuhan tetap menyisakan orang-orang tertentu. Jangan karena kita takut orang muda tidak ikut, kita kemudian mendegradasi atau membuat merosot nilai kekristenan. Sehingga orang tidak menemukan kekristenan yang berkuasa. Yang tidak membuat seseorang menang melawan dunia. Harus berani dengan kekristenan yang murni. Biar masih muda. Supaya menang. Dan saya sudah menemukan orang-orang muda yang berani ini. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Tapi lebih baik begitu. Nah saudaraku. Penderitaan itu harus kita alami. Tidak bisa tidak. Lalu siapa orang yang mau menderita? Di tengah-tengah dunia yang egois mau menikmati seindah-indahnya dunia ini. Tetapi kita harus memilih. Menjadi pilihan. Kalau Paulus mengatakan di Filipi 3 ayat 6, 7, 8, 9. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu pilihan. Itu pilihan saudaraku. Dan pilihan seperti ini harus kita miliki. Dan kita harus update. Kita harus update tiap hari pilihan tersebut. Jadi kita harus mengupdate pilihan kita. Aku memilihmu Tuhan. Aku mau ikut jejakmu Tuhan Yesus. Saya membayangkan kalau saya hidup pada zaman Yesus. Lalu saya bisa menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, betapa indahnya. Betapa indahnya.
Tetapi ternyata hari ini aku bisa memiliki keindahan seperti itu. Walaupun aku dan kamu tidak hidup di zaman itu. Tapi kita bisa ikut Tuhan Yesus di zaman kita. Dengan kualitas yang tidak berbeda dengan kualitas murid-murid. Yaitu ketika kita mau mengenakan hidupnya. Hidup seperti hidup yang Yesus jalani. Meninggalkan kemuliaan, saudara. Melepaskan semua hak. Ya, berjuang untuk bagaimana selalu menyenangkan hati Bapak. Menemukan rencana apa yang Bapak berikan kepadaku untuk ku penuhi. Nah, kalau anak-anak muda yang sudah mengerti kebenaran seperti ini gak akan sembarangan memilih jodoh. Tidak akan cepat-cepat juga memilih jodoh. Kalaupun dia menikah, dia membangun tim untuk bekerja bagi Tuhan. Bukan sekedar punya cinta dan menikmati cinta, punya seks dan menikmati libido. Dan untuk orang-orang muda yang cinta Tuhan dengan benar, berani punya prinsip tidak menikah pun tidak masalah. Jadi kalau sampai ada orang Kristen, orang muda pacaran dengan agama lain, itu sudah kartu mati. You pacaran dengan orang Kristen saja kalau itu belum waktunya, itu saja juga sudah salah, apalagi sampai pacaran dengan orang beragama lain. Itu kartu mati. Itu ketidaksetiaan, totally ketidaksetiaan. Itu salah satu ciri contoh dari orang yang tidak menghormati Allah Bapa. Saya mengajak saudara memilih Tuhan. Dan pilihan kita itu harus selalu kita update setiap hari. Aku memilihmu Tuhan. Dan kita bisa, benar-benar bisa meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Baru-baru ini karena saya sering nyanyi, ya, lalu saya bangun pagi nyanyi, sampai saya punya masalah dengan tenggorokan. Bukan karena panas dalam atau bukan karena ada sakit, tapi karena maksa. Dari pengalaman saya juga dan pengalaman orang, makan kencur itu bisa menyembuhkan atau mengobati atau meringankan luka atau sakit di leher. Saya lakukan dan ternyata benar. Tapi makan kencur itu hal yang gak suka, gak enak. Tapi aku memilih makan. Makanya orang yang melihat saya di sekitar saya bisa bertanya, kok begitu rupa Pak, kayak seperti enak. Nggak enak, tapi aku tahu ini menyembuhkan, aku makan. Aku tahu ini menyembuhkan, aku makan. Ada langkah-langkah yang lain untuk menjaga kesehatan juga, olahraga, tidak menyentuh makanan yang bisa membuat tubuh kita tidak sehat. Itu juga dibutuhkan keberanian, saudara. Itu memilih. Kita memilih. Aduh, rasanya malas untuk berolahraga, enak duduk-duduk, mendengarkan musik atau tiduran. Tapi kalau kita mau memiliki tubuh sehat, ya mau. Itu pilihan. Ikut Tuhan Yesus itu memilih. Aku memilih kerajaan surga. Aku memilih hidup seperti hidup yang Dia jalani. Aku mencari wajah Tuhan sampai aku benar-benar menemukan Tuhan. Seperti yang Ayub katakan, bukan kata orang, tapi aku sendiri mengalami. Dan sekarang kalau kita mau tahu dan tanya dengan jujur, banyak jemaat belum bertemu dengan Tuhan. Belum. Malangnya mereka tidak sungguh-sungguh mau menemukan Tuhan. Bagaimana mau menemukan Tuhan? Pembicara pendetanya pun juga hanya orang-orang yang punya ilmu teologi, tidak bertemu Tuhan. Jadi banyak orang ikut Yesus tapi nggak ikut hidupnya Yesus. Itu omong kosong. Mengaku ikut Yesus, beragama Kristen. Kalau ikut hidupnya Yesus itu beda. Saya juga sering katakan baru-baru ini ya kepada orang, kamu jangan ikut Erastus, kamu ikut hidupnya Erastus. Ikut hidupku nak. Ya tidak semua orang tentu percaya saya, ada saja mencari kesalahan saya. Ya enggak apa-apa, tunggu saja di pengadilan, bukan mau ribut. Kita tunggu di pengadilan.
Tapi orang-orang yang dekat saya, yang kenal hidup saya, ya saya harus berani berkata, ikutilah teladanku, ikut hidupku, jangan hanya ikut aku, ikut Erastus enak, ini ya perhatikan ke kita bisa punya hidup dan lain-lain. Ikutilah hidupku, aku pun juga ikut hidupnya Yesus. Bukan hanya ikut Yesus dalam bungkus menjadi orang beragama Kristen. Jadi beragama Kristen itu sama dengan mengikut Yesus. Tetapi ikut hidupnya Yesus. Nah, itu bukan keberagamaan, tapi jalan hidup saudaraku. Dan itu pilihan. Dan tiap hari harus diupdate. Sehingga dunia menjadi benar-benar tidak menarik lagi bagi saudara. Dan saudara terus mengembangkan sukacita yang tertumpu pada Tuhan dan kerajaannya. Dan jika kita lakukan itu dengan setia, kita menjumpai Tuhan. Ada satu pertanyaan dari Anda bertanya Alkitab menjawab yang mungkin beberapa waktu ke depan, beberapa hari ke depan akan rilis dan bisa dibaca di YouTube. Seorang pemuda yang berkata, Om saya kadang-kadang itu bingung, Tuhan tuh ada enggak ya? Saya sering ikut suara kebenaran melalui Truth ID, tapi ada pertanyaan, Tuhan tuh sebenarnya ada enggak? Itu pertanyaan yang jujur dan semua kita rasanya dulu pernah mengalami hal itu. Lalu saya katakan kepadanya, dulu juga saya meragukan Tuhan. Sampai saya mau membuktikan Tuhan itu ada atau tidak. Ketika ada gelas yang memiliki leher panjang untuk minum anggur itu patah. Saya mau sambung dan membuktikan Tuhan ada enggak. Saya tempelkan tanpa lem, tanpa media lain, hanya nempel saja begitu. Saya tutup pakai serbet yang warna merah kotak-kotak. Dulu ada serbet yang kotak-kotak itu. Lalu saya angkat tangan, saya berkata, Tuhan kalau engkau ada, buktikan. Bahwa engkau ada, sambungkan gelas ini. Saya melakukan ini ya sekitar tahun 1977-76 gitu. Masih muda sekali. Dan saya masih ingat waktu itu saya sudah mengalami pertobatan di usia remaja saya. Dan saya masih ingat di mana saya bertobat. Di gereja, di GPIB. Di GPIB, di Gereja Protestan Indonesia Barat. Di Jalan Imam Bonjol, dekat Taman Sunda Kelapa. Saya masih ingat siapa yang berbicara, yang berkhotbah. Dr. F. Ukur dan Dr. Octavianus. Saya tidak lupa peristiwa saya bertobat di acara khusus suatu hari. Saya merasa mengambil keputusan untuk bertobat walaupun saya sudah Kristen dari kecil. Nah itu pun saya masih ragu-ragu Tuhan itu ada atau tidak. Nah kembali tadi gelas yang saya sambung, saya tutup serbet. Lalu saya berdoa kalau Tuhan ada sambung ini. Dalam nama Yesus. Saya buka, ternyata saudara masih patah. Saya ingat sempat berkata, Tuhan engkau ada enggak sebenarnya? Saya ulangi lagi, itu saya dengan air mata loh saudara. Benar. Lagi saya berdoa, dalam nama Yesus, saya lupa berapa kali. Jadi saya itu menguji Tuhan bukan satu kali, saya ingat saya 2 kali. Selain gelas itu saya juga menguji dengan membeli waktu itu namanya lobena atau nalo. Jadi saya beli lalu saya katakan kalau Tuhan benar-benar ada, nah ini dapat cocok. Minimal berapa angka dari belakang dan nyatanya nggak ada yang cocok. Padahal dulu itu kalau nalo atau lobena dikocok itu tengah malam. Jadi tengah malam saya angkat tangan, saya lihat langit kalau engkau benar-benar ada, nomor ini cocok. Dan ternyata nggak ada yang cocok. Apakah saya meragukan Tuhan? Tidak. Tidak sekarang, tapi waktu itu saya terseok-seok. Waktu berjalan terus sampai hari ini. Mengaku Allah ada itu tidak sulit lagi, sudah menyatu dengan diri kita. Dan kalau kita percaya Allah itu ada, itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi juga memberi kegentaran.
Dan itu yang mendorong kita memilih Tuhan. Dengan memilih Tuhan ini, saudara, kita menjalani hidup serupa dengan Yesus. Nah, kenapa sampai kita bisa memiliki prinsip kita berkemas-kemas? Karena kita bukan saja yakin di dalam pikiran, kita tahu Tuhan itu hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu nyata. Jadi kalau kita membaca Alkitab bagaimana Laut Kolsom terbelah, itu kita bisa tergetar seakan-akan itu peristiwa baru terjadi kemarin. Ada Allah yang hidup, yang dahsyat ini. Jadi waktu kita berdoa, kita tidak ngotot pakai emosi. Kita otomatis mengalir. Dia Allah yang eksis. Tetapi dampaknya harus kita memiliki gentar dan takut akan Allah dalam hari-hari yang kita jalani dari jam ke jam. Dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Dan kita sampai kepada keputusan untuk memilih. Melayani Bapak, menyekakan hatinya, pulang ke surga. Saya sudah sering. Sebelum tidur saya berkata, aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih berkemas-kemas pulang. Aku mau pulang ke surga. Aku memilih pulang. Saya ulangi lagi, mau tidur. Sering. Aku memilih-Mu Tuhan. Aku memilih pulang ke surga. Aku berkemas-kemas. Akhirnya begini. Jadi sudah tidak lagi kita terikat dengan denominasi, dengan sibuk dengan organisasi. Itu perlu. Tapi bagaimana kita menemukan Tuhan, mengalami Tuhan. Dan menularkannya kepada orang lain. Bagaimanapun akan tertular. Orang yang mengalami Tuhan itu, saudaraku, pasti hidupnya akan menularkan perjumpaannya dengan Allah. Kalau hanya menularkan pengetahuan dari pikiran ke pikiran, itu bukan menularkan, tapi mentransfer. Pengetahuan tentang Allah dari pikiran ke pikiran mudah. Seperti yang dilakukan gereja dari generasi ke generasi. Tetapi kalau menularkan kehidupan Yesus, itu pertaruhannya segenap hidup tanpa batas.